Bermula tahun 2028 nanti akan ada satu perubahan yang akan dibuat untuk mengubah cara kita bayar guna QR setiap hari. Tiada lagi QR code asing macam ni. Akan ada satu je QR code Duit Now wajib untuk Malaysia kalahkan US, UK, Jepun, Korea, Singapura. Teknologi kebanggaan RI sekarang dicontek Malaysia. Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia. In the UK, to do a bank transfer can take 3 days. In Indonesia, it takes 10 seconds. Number 8 is practical innovation. Setelah Indonesia sukses meluncurkan QRIS pada 2019 dan mengintegrasikan berbagai kode QR dari bank maupun dompet digital ke dalam satu standar nasional, Malaysia tampaknya mulai melirik konsep yang serupa. Sebelumnya, sistem pembayaran QR di Malaysia masih terpisah-pisah, di mana setiap bank dan e-wallet memiliki kode QR, masing-masing yang umumnya hanya dapat digunakan dalam ekosistem mereka sendiri. Hal ini membuat pengalaman pembayaran menjadi kurang praktis dibandingkan sistem QR yang sudah terintegrasi seperti QRIS. Keberhasilan QRIS membuat Indonesia selangkah lebih maju dalam inovasi pembayaran digital di Asia Tenggara. Ketika manfaat sistem ini mulai terlihat, Malaysia pun menghadirkan Duit Now QR dengan konsep yang hampir serupa, yakni menyatukan berbagai bank dan dompet digital ke dalam satu standar QR nasional. Langkah ini memunculkan anggapan bahwa Malaysia tak ingin tertinggal setelah Indonesia lebih dulu menunjukkan bahwa integrasi QR mampu membuat transaksi jauh lebih praktis dan efisien. Kini, Malaysia juga menerapkan pendekatan yang serupa melalui Duit Now QR untuk menyederhanakan transaksi lintas bank dan dompet digital. Bagi banyak pengamat, hal ini memperlihatkan bahwa konsep yang lebih dulu diterapkan Indonesia ikut menjadi acuan dalam perkembangan sistem pembayaran digital di kawasan. Ironisnya, setelah sempat lebih dulu unggul dengan sistemnya sendiri, Malaysia akhirnya juga bergerak ke arah model integrasi yang telah lebih dulu dipopulerkan Indonesia. Bermula tahun 2028 nanti akan ada satu perubahan yang akan dibuat untuk mengubah cara kita bayar guna QR setiap hari. Guys, Bank Negara Malaysia menetapkan bahawa mulai 30 Jun 2028, semua sistem QR payment dekat Malaysia ni kena gunakan rangkaian yang saling berhubung, iaitu infra macam Duit Now QR yang dikendalikan oleh Penet. Korang perasan tak, kalau korang pergi ke kedai-kedai yang tertentu tu, maybe korang akan jumpa satu QR yang hanya direka untuk certain aplikasi pembayaran sahaja. Jadi kalau korang tak ada aplikasi tu, ada kemungkinan korang tak boleh buat pembayaran. Maksudnya, kalau korang nampak satu QR dekat kaunter tu, korang boleh terus scan menggunakan mana-mana aplikasi bank ataupun e-wallet yang ambil bahagian. Tak adalah lagi korang nak fikir pada masa tu, QR ni kena guna app siapa pula ni. Jadi tak kiralah bank ataupun e-wallet apa pun, semuanya boleh berfungsi dalam satu ekosistem yang sama macam Duit Now QR. Sebenarnya kebanyakan bank dan juga e-wallet hari ni memang dah menyokong Duit Now QR. Contohnya kalau kedai guna Duit Now QR, biasanya kita dah boleh bayar lah menggunakan contohnya macam MAE, CIMB Octo, Public Bank, Hold Your Bank, Touch and Go e-wallet dan macam-macam lagi lah. Cuma masih lagi adalah beberapa penyedia yang gunakan QR eksklusif ataupun sistem diorang sendiri. Jadi menjelang 2028, semua sistem yang macam ni kenalah disepadukan supaya tak susahkan pengguna lah. Bagi pengguna pula, benda ni memang akan mudahkan urusan lah, sebab tak payah lagi kita nak simpan banyak-banyak apps dekat kita punya handphone ni semata-mata nak buat pembayaran. Dan sementara tu peniaga pun akan lebih senang sebab hanya perlu sediakan satu QR yang boleh terima bayaran daripada pelbagai bank dan juga e-wallet. Tapi tak dinafikan mungkin ada yang risau pasal promosi eksklusif ataupun mata ganjaran tertentu yang mungkin akan berubah. Akan tetapi kita kena faham dekat sini, matlamat utama Bank Negara adalah nak pastikan sistem pembayaran digital dekat Malaysia ni jadi lebih senang, lebih lancar dan tak berpecah kepada macam-macam rangkaian QR yang berasingan. Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia.
Malaysia akhirnya mulai mengikuti jejak Indonesia dalam membangun sistem pembayaran QR yang terintegrasi. Konsepnya mirip QRIS milik Indonesia, di mana satu kode QR bisa digunakan oleh berbagai aplikasi bank dan dompet digital. Selama ini banyak penyedia layanan di Malaysia masih memakai jaringan QR tertutup, namun Bank Negara Malaysia kini mendorong seluruh sistem agar terhubung dalam satu ekosistem pembayaran nasional. Ini bisa dibilang bahwa Malaysia sedang mencontek keberhasilan Indonesia. KRIS sudah diluncurkan sejak 2019 dan berhasil membuat transaksi digital jauh lebih praktis. Pedagang tidak perlu memasang banyak kode QR, sementara pembeli bebas membayar menggunakan aplikasi apapun. Keberhasilan QRIS bahkan tidak berhenti di dalam negeri. Sistem ini sudah terhubung dengan sejumlah negara dan digunakan untuk transaksi lintas batas. Namanya KRIS, bukan QRIS. 17 Agustus 2019 kita memproklamirkan satu bahasa pelayanan digital pembayaran. Namanya QR Indonesian Standard. Namanya KRIS, bukan QRIS. Kalau QRIS Dayati, QRIS Hakim. Gak enak. KRIS itulah. Dari 13-14 QR di Indonesia, Pak Santoso ya, kita sepakat dengan ini satu nusa bahasa KRIS. Itulah visi mimpi pada waktu. Dan sekarang berapa KRIS digunakan? 60 juta pengguna KRIS. Tepuk tangan. Dan KRIS sudah digunakan di mana saja. Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang. Sebentar lagi sudah live di Cina. Juga Korea Selatan. Dan kita sedang sambungkan KRIS dengan nusuk di Saudi Arabia. Dengan India. That's from dream to vision to action to reality. Itulah mimpi yang jadi visi, aksi dengan sinergi kolaborasi akhirnya membuat reality. Menjelang Jun 2028, tiada lagi QR code asing macam ni. Akan ada satu je QR code Duit Now, wajib untuk semua bank dan e-wallet. BNM dah keluarkan polisi baru untuk semua bank dan penyedia e-wallet guna rangkaian QR yang sama, iaitu sistem kod QR Duit Now melalui infrastruktur PayNet. Jadi, semua QR code eksklusif atau tertutup akan dihapuskan dan digantikan dengan kod QR Duit Now yang centralize semua app banking dan e-wallet. Efektif menjelang 30 Jun 2028 nanti. Tapi pengguna kena buat apa-apa ke? Kita tak perlu risau pun sebenarnya, sebab pertukaran sistem ni melibatkan pihak bank dan penyedia e-wallet sepenuhnya. Untuk pihak peniaga pula, tunggu je pihak bank dan penyedia e-wallet kontak anda secara berperingkat dalam tempoh 2 tahun ni untuk uruskan proses migrasi QR code sedia ada kepada QR code Duit Now yang baru. So, apa pendapat anda dengan polisi baru ni? Akan lebih memudahkan kita sebagai pengguna tak? In the UK, to do a bank transfer can take 3 days. In Indonesia, it takes 10 seconds. Number 8 is practical innovation. Indonesians that I've seen are incredibly fast with technology, especially mobile technology. In the UK, in Europe, we struggle with QR codes and doing things online. In Indonesia, you can find people using a QRIS code in the market everywhere you go. In my country, in the UK, to do a bank transfer can take 3 days. In Indonesia, it takes 10 seconds. People are innovating constantly on TikTok, on Instagram, Tokopedia, on Shopify. I know many of you are not just studying, but you have an entrepreneurial spirit and you might have a side hustle or business as you navigate your way through university. And this is a huge strength. And when you combine it with English language skills and entrepreneurial skills and courage, you can start small and quickly develop a successful business. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.